Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ami ya. Monggo silakan duduk. Mbak Ami ini tadi dari mana? Saya dari kantor Mbak. Langsung ke sini tadi. Pengen segera cerita, pengen tahu hasilnya kemarin yang saya ikut MA. Alhamdulillah luar biasa loh Mbak Ami hasilnya. Sudah saya baca sekilas, nanti bisa kita bahas bersama ya. Mau minum apa Mbak? Nggak usah Mbak, saya udah haus. Oke, kok kayaknya suntuk gitu Mbak, kenapa? Mungkin bisa cerita. Saya tuh males Mbak. Saya itu kerja jadi desainer di biro desain. Sudah 5 tahun saya kerja di sana. Ya, orang tua saya menganggap ini prestasi, sesuatu yang membanggakan. Teman-teman saya juga begitu. Tapi kenyataannya saya merasa tertekan di sana. Kenapa Mbak? Apakah ada karena situasi atau mungkin ada tidak nyaman dengan teman? Semuanya. Saya itu yakin desain saya itu memiliki kualitas yang baik dan orisinil. Tapi orang-orang atasan saya menganggap kalau saya itu sekedar seniman, bukan seorang desainer. Saya tidak suka ketika orang-orang menilai desain saya itu tidak bagus, tidak sesuai. Padahal saya sudah memikirkan dengan baik-baik itu mana yang sesuai, dan itu sangat sesuai menurut saya. Saya selalu berusaha menjadikan ide konsep saya itu jadi desain yang keren, yang sesuai. Tapi ya gitu, selalu saja ada mereka tidak mengerti saya. Apakah Mbak punya pikiran untuk bekerja secara freelance? Pernah sih terpikir Mbak seperti itu. Tapi masalahnya saya tidak suka ketika nanti orang tua saya atau teman-teman saya menganggap saya kalah, menganggap saya gak punya pekerjaan tetap, cuma kerja serabutan, kerja sampingan kayak begitu. Saya tidak suka. Semua kakak saya itu orang-orang yang bekerja di multinational engineering company, dan saya tidak mau dianggap menjadi orang yang tidak bisa apa-apa. Belum lagi kalau nanti freelance, saya tidak mau ketemu sama klien yang rewel, terlalu banyak ayo, tidak mau mendengarkan saya. Bayangkan Mbak, saya sudah bikin konsep dan rancang dengan bagus, pas untuk mereka. Lah kok malah minta revisi, yang bikin konsepnya jadi berantakan, gak jelas. Males saya kalau seperti ini. Di kantor kayak begitu, nyoba freelance juga kayak begitu, bisa gila saya. Iya Mbak, mungkin Mbaknya bisa merasakan apa yang mungkin mereka pikirkan. Maksud Mbak berempati. Jangan harap Mbak mereka aja ndak mau empati sama saya, mana mau saya empati sama mereka. Nggak bisa lah kayak begitu. Oke, terus sekarang Mbak pengennya bagaimana? Coba, kan kemarin saya sudah TMA, saya pengen tahu hasilnya. Barangkali aja ada solusi, enaknya saya gimana. Oke, baik Mbak, kita buka dulu ya. Kita buka filenya untuk hasil TMA-nya. Baik, ini di urutan bakat Mbak. Di talent mapping ada 34 tema bakat. Jadi yang 1-7 ini bakat terkuat, 8-14 itu bakat pendukung ya, bakat kuat. Kemudian 15-21 itu bakat yang standar. Yang 22 ke bawah sampai 34 itu bakat yang terbatas atau lemah. Kita cek yang atas dulu Mbak ya. Yang bakat kuat pertama comment, kemudian kedua learner, ketiga empati,
Communication di nomor 4. Selanjutnya strategic, individualization, dan intellection. Masya Allah, ini kalau di nomor 1 otomatis ya menggambarkan banget sih mbaknya bisa mengendalikan, mengontrol, jadi ada dorongan untuk seperti itu. Kemudian yang nomor 2 learner ini pembelajar. Yang ketiga empati, mbaknya punya empati yang kuat loh dan bisa mengkomunikasikannya. Nah ini di nomor 4 kuat. Kemudian punya strategik, jadi punya banyak sekali alternatif yang untuk mencapai satu tujuan. Kemudian mbak wajar juga ketika mbak bisa melihat, bisa membuat desain yang customize begitu. Dan kemudian intellection suka berpikir mendalam. Jadi di sini sepertinya oke semuanya ya, bakat terkuat Mbak Ami yang bisa mendukung kinerja Mbak Ami untuk bisa menyampaikan, bisa mengelola imajinasi, kreasi sehingga tercipta jadi desain. Apalagi di situ ada input juga di nomor 8, ideation juga, ada futuristic, self-assurance, context, arrange, competition. Di situ luar biasa Mbak Ami, semuanya bakat-bakat yang luar biasa sehingga Mbak Ami ini insya Allah juga jadi desainer yang mumpuni ya, yang berkualitas. Hanya mungkin di sini memang ada sisi-sisi yang sepertinya perlu untuk dikelola lebih baik lagi. Mbak Ami punya kekuatan communication, jadi bakat communicationnya sangat kuat. Nah ini bisa jadi senjata yang bagus untuk kita bisa menyampaikan ide kita, menyampaikan pikiran kita, perasaan kita kepada tim di biro desain yang sekarang Mbak Ami ada di sana, juga ke keluarga terkait apa-apa yang Mbak Ami rasa perlu untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Nah, sementara itu bagaimana Mbak Ami? Sepertinya kurang pas ya. Saya tuh nggak bisa itu, saya berempati itu saya bilang tadi, orang lain kalau tidak mau empati sama saya juga tidak akan mau berempati dengan mereka. Mungkin mbaknya bener karena saya punya ide yang memang senantiasa muncul dan saya bisa melihat, kayak misalnya mbak ini minta di desain, saya dengan cepat bisa membuat desain yang sesuai untuk mbaknya, tapi saya selalu tidak terima saya kalau desain saya itu ditolak atau kemudian ada dikoreksi begitu. Tapi Mbak Ami senang kan, maksudnya bekerja di dunia desain? Ya senang Mbak, tapi saya tidak senang ya sama orang-orangnya itu yang bawel, yang rewel, gak karu-karuan. Kita coba lihat strength cluster mapnya Mbak. Ini kan ada kotak-kotak putih ya Mbak ya. Di bagian tengah itu ada PSP. PSP itu yang terkonfirmasi sebagai bakat. Sedangkan yang kotak di bagian luar itu PSS, itu lebih pada ke pengakuan atau minatnya Mbak Ami. Nah, Masya Allah ini ada yang warna merah itu menunjukkan kuat ya, terkuat, potensi terkuat. Kemudian kuning itu kuat, putih itu standar netral ya, yang abu-abu sedikit terbatas atau lemah, dan yang hitam itu yang paling lemah. Dan di sini ada beberapa yang terkonfirmasi kuat, ada negotiating, ada controlling. Nah ini negotiating ini merah,
tapi Mbak Aminya merasa mungkin menjawabnya biasa ya, rata-rata begitu ya, atau ya standar begitu. Ya mungkin. Nah, ini sebenarnya bisa jadi kekuatan Mbak untuk kemudian menegosiasikan desain yang Mbak punya, sehingga bisa diterima dengan baik oleh teman-teman atau klien. Apalagi ini communication-nya merah juga. Nah, ada controlling juga merah. Jadi Mbak bisa menyampaikan dengan baik. Tapi masalahnya kenapa setiap saya sampaikan itu mereka tidak bisa menerima, menganggap bahwasanya saya itu menjengkelkan. Ya mungkin dari caranya Pak, mungkin caranya yang perlu diperbaiki lagi. Saya itu sudah merasa menyampaikan dengan cara yang baik loh Mbak, masa masih dianggap kurang baik? Udah gini deh Mbak, saran Mbak gimana nih? Tapi yang jelas kan sudah kelihatan ya kalau sebenarnya bakat saya ada kan jadi desainer. Iya Mbak, ada, sangat sesuai. Nah makanya sekarang menurut Mbak gimana? Saya di biro gitu rasanya tertekan, stres saya. Tapi kalau saya keluar, apa kata orang tua saya, teman-teman saya? Gimana dong? Oke Mbak, ini kan di Strength Cluster Map ada potensi kekuatan Mbak, saya link tuh. Gimana kalau misalnya Mbak Ami membuat desain yang orisinalnya Mbak Ami dan itu dijual, jadi Mbak Ami semacam punya galeri khusus desain yang itu orang bisa melihat langsung dan kemudian bisa membeli desain dari Mbak Ami tanpa minta koreksi otak-atik dan sebagainya. Itu cuma saran sih Mbak, itu memungkinkan atau tidak, mungkin Mbak Ami bisa mempertimbangkan. Sama saran saya Mbak, mungkin Mbak Ami bisa coba konsultasi juga ke psikolog. Maksudnya Mbak saya gila? Oh bukan, saya tidak berkata seperti itu. Tapi mohon maaf sebelumnya Mbak Ami, saya merasa Mbak Ami perlu menyampaikan lebih dalam lagi, lebih jauh terkait mungkin kondisi yang sebenarnya Mbak Ami pernah alami, sehingga pada saat ini Mbak Ami merasa semua orang tidak ada yang mendukung Mbak Ami. Dan tentunya itu bukan saya sangat mendukung Mbak Ami untuk berproses lebih baik lagi, jadi desainer yang lebih baik dan memiliki tim yang lebih baik juga. Jadi mungkin Mbak Ami bisa konsultasi ke psikolog terkait mungkin dulu Mbak Ami punya luka-luka yang menimbulkan trauma sehingga saat ini Mbak Ami muncul perasaan yang sering tidak nyaman atau merasa sulit untuk berempati pada orang lain, sulit untuk menyampaikan ide gagasan dengan baik pada orang lain. Padahal kalau di hasil talent mapping ini Mbak Ami punya bakat kuat di communication, empati, nah seperti itu. Ya ini hanya saran Mbak Ami, semoga bisa diterima. Saya berharap Mbak Ami nanti bisa setelah konsultasi ke psikolog dan tentunya sudah mendapatkan, bisa memahami hasil dari TMA yang Mbak Ami kerjakan sebelumnya yang kita bahas barusan, Mbak Ami bisa menemukan pencerahan untuk mengambil langkah atau sikap yang terbaik ke depannya seperti apa gitu Mbak Ami. Ya oke lah, nanti coba saya pikirkan
Ya udah deh Mbak, kayaknya sudah sekian dulu deh, nanti kapan-kapan disambung lagi. Terima kasih ya. Oke Mbak Ami, sama-sama.